Hai, salve Sobat Pena Katolik. Bulan ini bukan cuma Oktober biasa loh, tapi kita memasuki bulan Rosario. Sering bingung kan bedanya bulan Rosario di Oktober dan bulan Maria di bulan Mei? Tepat sekali. Kali ini, Pena Katolik akan kupas tuntas sejarah, makna, dan fungsi Rosario dari kisah kemenangan di Lepanto sampai ajaran gereja tentang doa ini. Tujuannya satu, agar kita bisa berdoa bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai wujud iman yang nyata. Mari kita bedah tuntas. Oke, Sobat Pena Katolik, mari kita langsung masuk ke sejarahnya. Kalau kita membahas doa Rosario, kita tidak bisa langsung membahas manik-maniknya. Kita harus mundur dulu ke masa di mana Rosario bahkan belum bernama Rosario. Awal mula doa Rosario sangat sederhana. Lahir dari kebutuhan umat awam pada abad-abad awal gereja. Saat itu, Mazmur adalah inti dari doa harian. Tapi sebagian besar umat awam tidak bisa membaca kitab suci. Jadi, mereka melakukan devosi pengganti. Mereka mengganti 150 Mazmur dengan mengulangi 150 doa Bapa Kami. Untuk menghitung doa sebanyak itu, mereka menggunakan simpul tali atau biji-bijian yang kelak menjadi cikal bakal manik-manik Rosario yang kita kenal seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, devosi ini berkembang. Fokus doa pun beralih dari Bapa Kami ke penghormatan kepada Bunda Maria, yaitu doa Salam Maria. Sejak sekitar abad ke-12, umat mulai mendaraskan 150 Salam Maria. 150 Salam Maria ini kemudian dibagi lagi ke dalam 15 bagian, yang kita kenal sebagai 15 misteri yang mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus dan Bunda Maria. Ada 5 peristiwa gembira, 5 peristiwa sedih, dan 5 peristiwa mulia. Nah, pada titik inilah seorang tokoh penting muncul, yaitu Santo Dominikus, sekitar tahun 1170 hingga 1221. Secara tradisional, devosi Rosario ini sangat dikaitkan dengan Santo Dominikus karena beliau menerima pesan langsung dari Bunda Maria. Pesan tersebut bertujuan agar Santo Dominikus menggunakan Rosario sebagai senjata spiritual yang kuat untuk melawan bid'ah Albigensian, sebuah ajaran sesat yang menyebar luas di Perancis Selatan saat itu, yang percaya adanya 2 prinsip, yakni Allah baik dan Allah yang jahat. Maka, Rosario hadir sebagai jawaban ilahi yang menegaskan ajaran iman yang benar. Sejak itu, Rosario menjadi devosi populer dan efektif di kalangan umat. Kata Rosario sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Rosarium, yang artinya taman mawar. Bunga mawar sejak awal dipakai sebagai lambang penghormatan kepada Bunda Maria. Doa Salam Maria yang diulang-ulang dipandang sebagai mawar rohani yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Lalu pada abad ke-15, seorang biarawan Dominikan bernama Alanus de Rupe menegaskan kembali devosi ini dan mulai menggunakan istilah Rosarium untuk menyebut kumpulan doa Salam Maria dan renungan misteri. Keberadaan Rosario kemudian diresmikan oleh Paus. Pada tahun 1569, Paus Pius kelima secara resmi menetapkan bentuk Rosario yang kita kenal sekarang. Melalui sebuah dokumen resmi gereja, beliau memastikan bahwa doa Rosario terdiri dari 15 peristiwa, dengan Salam Maria dan doa Bapa Kami di setiap awal misteri. Hal ini dimaksudkan untuk membakukan doa Rosario yang sebelumnya sangat beragam bentuknya di kalangan umat. Itulah tadi sejarah singkat di balik manik-manik Rosario.
Tapi, kenapa doa yang kaya sejarah ini justru dikhususkan pada bulan Oktober? Mari kita bedah alasannya di bagian selanjutnya yang dimulai dari sebuah kisah kemenangan yang ajaib. Sejarah bulan Oktober sebagai bulan Rosario dimulai dari sebuah pertempuran epik di laut. Tepatnya pada 7 Oktober 1571, terjadi sebuah pertempuran Lepanto di Yunani. Peristiwa ini adalah titik balik di mana armada Katolik, yang kala itu disebut Liga Suci, yang dipimpin oleh Don Juan dari Austria, menghadapi Kekaisaran Ottoman yang jauh lebih besar dan lebih kuat kala itu. Dalam situasi yang genting dan tampaknya mustahil untuk menang, Paus Pius kelima kala itu menyerukan kepada seluruh umat Katolik di Eropa untuk mendaraskan Rosario dengan intensi kemenangan bagi Liga Suci. Dan benar saja, di tengah pertempuran terjadi perubahan angin yang ajaib, sehingga kapal-kapal pasukan Ottoman mengalami kekacauan. Armada Kristen memenangkan pertempuran tersebut secara luar biasa. Paus Pius kelima dengan tegas mengaitkan kemenangan luar biasa ini bukan pada kekuatan militer, tetapi pada doa Rosario yang dipanjatkan oleh semua umat Kristen. Oleh karena itu, beliau menetapkan pada tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Bunda Maria Ratu Rosario, sebagai tanda syukur abadi atas kuasa doa tersebut. Rosario kemudian menjadi sebuah devosi yang terkait erat dengan bulan Oktober. Namun, tokoh yang benar-benar menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario adalah Paus yang jauh lebih muda, yaitu Paus Leo ke-13. Paus Leo ke-13 menjabat pada periode 1878 hingga 1903. Beliau adalah Paus yang sangat dikenal karena kecintaannya pada Rosario. Beliau sampai menulis 12 ensiklik, yaitu surat kepausan yang semuanya membahas tentang Rosario. Karena kegigihan beliau, Paus Leo ke-13 bahkan dijuluki sebagai Paus Rosario. Melalui salah satu ensikliknya yang terkenal, Supremi Apostolatus Officio, pada tahun 1883, Paus Leo ke-13 secara resmi menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario dan secara khusus menganjurkan umat untuk mendaraskan Rosario setiap hari sepanjang bulan itu. Sejak itulah tradisi Oktober sebagai bulan Rosario merayakan bukan hanya satu hari kemenangan, tetapi seluruh bulan sebagai waktu untuk bertumbuh dalam devosi. Nah, Sobat Pena Katolik, kini kita sudah tahu dari mana asal-usul sejarah Rosario dan penetapan waktunya. Tapi, mari kita jujur, apa posisi Rosario dalam gereja Katolik? Benarkah ini hanya doa berulang-ulang biasa? Atau justru kompendium Injil seperti kata Paus? Mari kita bedah tuntas maknanya di segmen selanjutnya. Sobat Pena Katolik, banyak orang melihat Rosario hanya sebagai doa ulangan saja. Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria, seperti mantra. Padahal, gereja memandang Rosario bukan pertama-tama sebagai doa permohonan semata, melainkan sebagai doa kontemplatif. Artinya, inti dari Rosario adalah merenungkan Kristus melalui sekolah Maria. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II. Beliau menyebut Rosario sebagai sekolah Maria untuk merenungkan Kristus. Ketika kita mengucapkan Salam Maria, mata hati kita diajak untuk melihat misteri Kristus, dari kelahirannya, karyanya, penderitaannya, hingga kemuliaannya. Ini adalah ringkasan seluruh Injil dalam bentuk doa. Sesuai dengan Katekismus Gereja Katolik di nomor 971, gereja menegaskan, doa Rosario adalah ringkasan seluruh Injil. Ini menunjukkan betapa dalamnya Rosario dalam kehidupan iman kita. Walaupun inti Rosario adalah kontemplasi Kristus, gereja juga menegaskan bahwa Rosario sah dan baik
dipakai untuk memohon intensi tertentu. Kita mendaraskan doa permohonan tersebut melalui perantaraan Bunda Maria. Dasarnya kuat, seperti yang tertuang dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae yang mengatakan, doa gereja ditopang oleh doa Maria. Kalau Yesus, Sang Pengantara Tunggal, adalah jalan untuk doa kita, maka Maria, pantulan Kristus yang paling jelas dan transparan, menunjukkan jalan itu kepada kita. Kutipan artikel 16. Sehingga ketika kita memohon melalui rosario, Maria menyertai permohonan kita kepada putranya. Jadi, sesungguhnya tidak ada pertentangan antara kontemplasi dan permohonan. Keduanya berjalan beriringan. Bahkan, sejak awal sejarahnya, rosario memang dihayati sebagai doa syafaat dan permohonan melalui Maria kepada Kristus. Ingat kembali kemenangan di Lepanto yang kita bahas di segmen sebelumnya. Kemenangan itu adalah buah dari permohonan kolektif umat yang didukung dengan devosi rosario. Dengan demikian, doa rosario adalah perpaduan indah antara merenungkan Kristus dan memohon pertolongan bundanya. Nah, Sobat Pena Katolik, kini setelah kita memahami sejarah dan makna teologisnya, ada satu pertanyaan terakhir yang sering membingungkan umat Katolik. Apa bedanya bulan Rosario di Oktober dan bulan Maria di bulan Mei? Ini adalah hal yang wajib kita dalami di segmen terakhir. Sobat Pena Katolik, mengapa ada 2 bulan yang didedikasikan terkhusus untuk Bunda Maria? Jawabannya ada pada akar historis dan fokus spiritual yang berbeda. Seperti yang sudah kita bahas, bulan Rosario memiliki akar yang jelas dari kemenangan militer ajaib di Lepanto. Fokusnya sangat spesifik, yaitu Rosario sebagai senjata permohonan. Sementara itu, bulan Maria tidak berakar dari peristiwa perang. Tradisi ini lebih merupakan devosi kultural Eropa yang berakar pada musim semi. Bulan Mei identik dengan kebangkitan kehidupan dan bunga yang secara historis dikaitkan dengan perayaan keibuan dan Bunda Maria. Perbedaan utamanya terletak pada fokus doa. Bulan Rosario berpusat pada rosario dan meditasi atas misteri Kristus. Sedangkan bulan Maria fokusnya lebih luas, yaitu pada kebajikan, gelar, dan peran Bunda Maria secara keseluruhan sebagai Bunda Gereja. Secara dokumentasi resmi, Paus Paulus ke-6 dalam ensiklik Mense Maio tahun 1965 mendorong bulan Mei sebagai waktu khusus bagi umat untuk memanjatkan doa-doa kepada Maria, terutama untuk memohon permohonan perdamaian dunia. Ini menunjukkan bahwa Mei adalah bulan untuk memuliakan Bunda Maria secara menyeluruh. Dalam praktik, perbedaannya semakin jelas. Selama bulan Mei, biasanya kita sering melihat tradisi arak-arakan bunga dan dekorasi patung Bunda Maria, entah itu di lingkungan atau di gereja. Ini adalah bentuk penghormatan umum. Sedangkan pada bulan Rosario, penekanannya adalah pada praktik doa rosario secara harian dan berkelompok. Inilah mengapa biasanya lebih banyak lingkungan atau keluarga yang rutin mengadakan doa rosario bersama sepanjang bulan Oktober. Jadi, Sobat Pena Katolik, baik Mei maupun Oktober sama-sama penting, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda. Mei untuk menghormati Bunda Maria secara menyeluruh, sedangkan Oktober adalah panggilan khusus untuk memegang rosario sebagai senjata spiritual kita. Dengan demikian, kita sudah tuntas membedah sejarah, makna, dan praktik doa rosario. Sekarang, mari kita mulai bulan rosario ini dengan penuh semangat. Jika channel ini memberkati, menambah wawasan, dan meneguhkan imanmu pada Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, silakan like,
share ke sesama, dan subscribe channel Pena Katolik ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya sobat selalu mendapat update yang meneguhkan iman dan menjadi bagian dari komunitas yang bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih, salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua.